Sahabat muslim semua, pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Tentu ungkapan ini patut kita cermati bersama. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira benarkah ungkapan ini? Apakah ada sesuatu kesenangan yang bisa diraih tanpa sebuah usaha atau sebuah amal? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita renungkan bersama hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bis syahawati." Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, dan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat muslim semua, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa perjalanan menuju surga itu dipenuhi dengan duri-duri yang tajam, dipenuhi juga dengan sesuatu yang bisa jadi jiwa-jiwa manusia tidak menyukainya. Namun sebaliknya, neraka akan dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan jiwa. Oleh karena itulah, tidak mungkin orang bisa meraih surganya Allah kecuali dengan sebuah perjuangan, kecuali dengan sebuah pengorbanan, dan betul-betul menghiasinya dengan kesabaran yang amat luar biasa. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sebaik-baik tempat bagi seorang muslim untuk kembali adalah surga yang disediakan Allah bagi orang-orang yang beriman. Surga yang begitu nikmat dan tiada bandingannya dengan kenikmatan apapun di dunia." Lantas bagaimana agar kita bisa masuk surga? Maka sebelum menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus paham mengenai hakikat hidup ini untuk apa. Apakah benar jika kita hidup hanya untuk berfoya-foya atau bersenang-senang semata? Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat tersebut bermakna sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya semata, tanpa ada sekutu baginya. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna. Sedangkan barang siapa yang durhaka kepada Allah, niscaya Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang amat keras. Artinya, bagi seorang muslim sejati, ketika mengharap surga, maka tidak bisa hanya berleha-leha saja atau bersenang-senang dalam rangka memenuhi kebahagiaan jasad semata, tapi harus ditempuh dengan pengorbanan untuk beribadah kepada Allah semata. Oleh karena itu, sahabat muslim semua yang merindukan surga, sudah selayaknya kita untuk tunduk dan taat kepada Allah, beriman kepada Allah, serta beramal soleh, seperti menutup aurat secara sempurna
bagi seorang muslimah ketika keluar rumah. Berbakti kepada orang tua, taat kepada suami, dan bagi istri yang taat kepada suami, mereka menunaikan sholat 5 waktu, memelihara kehormatannya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun yang ia sukai. Masya Allah. Kita juga harus meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, seperti riba, perzinahan, serta kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Setiap muslim pasti merindukan surga karena keindahan dan kenikmatannya. Maka untuk meraihnya, tak lepas dari ketaatan kepada Allah, beriman, serta beramal solih. Oleh karena itu, sahabat muslim semua, mari kita persiapkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, agar kelak kita mampu menggapai kehidupan yang kekal abadi di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.